Baik, selamat malam. Di sini saya telah membuat aksi nyata budaya positif modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Yuspinta Kristiani Gia SPD, CGP Angkatan 11, Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 2 Tuhenberua. Baik, yang menjadi latar belakang di sini yaitu banyaknya paradigma berpikir lama tidak sejalan dengan tujuan pendidikan kurikulum merdeka dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Baik, Bapak Ibu, yang menjadi tujuan aksi nyata di sini ada dua, yaitu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, yang menjadi tolak ukur ada 3 bagian, yaitu yang pertama, guru dan murid mampu membuat keyakinan kelas. Yang kedua, guru mampu memahami kebutuhan dasar. Dan yang terakhir, guru memahami proses segitiga restitusi. Baik, ini juga gambar di mana saya dan siswa membuat kesepakatan di dalam kelas. Jadi masing-masing siswa menempelkan apa yang menjadi kesepakatan masing-masing. Lalu setelah itu kami simpulkan yang mana yang menjadi kesepakatan kami di dalam satu kelas itu. Selanjutnya, kegiatan diseminasi dengan rekan sejawat di sekolah. Nah, ini kegiatan yang dilakukan di Google Meeting tentang penjelasan budaya positif. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Yahobu. Yahobu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Baik, sebelum kita memulaikan materi kita pada malam hari ini, saya minta Ibu Mesra Hulu untuk memimpin kita dalam doa agar pembelajaran kita pada malam hari ini berjalan dengan baik. Kepada Ibu Mesrawati Hulu, kami berikan waktu untuk pimpin kita di dalam doa. Halo Ibu Mesra, Ibu dengar? Halo Ibu Mesra. Ya, baik. Mungkin Ibu Hulu lagi gak bagus speakernya. Jadi saya minta untuk pimpin doa Bapak Fooni Bagi untuk pimpin kita dalam doa pada malam hari ini.
Baik, terima kasih. Mari kita berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Ini saatnya kami mau belajar dengan yang Kau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada malam hari ini, mari kita merefreshkan diri dulu sejenak. Mari kita melakukan ice breaking. Ya. Biar saya tampilkan dulu. Nampak ya Bapak Ibu? Mana? Nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Oke, bentar ya. Oke, nampak ya? Nampak. Jadi gini, kita mengikuti gerakan ini yang mana ice breaking ini di sini sambil bernyanyi kita langsung duduk di tempat saja. Kita praktekkan panjang sama pendek. Oke, mengerti Bapak Ibu? Halo? Mengerti. Oke. Mengerti. Kita mulai ya. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang. Pendek, pendek. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, panjang, panjang. Oke, demikian saja speaking kita pada malam hari ini. Langsung saja kita pada materi kita pada malam hari ini. Saya tampilkan materinya ya Bapak Ibu. Oke, nampak ya Bapak Ibu? Nampak, Ibu. Oke. Yang mana materi kita pada malam hari ini yaitu budaya positif. Ya, budaya positif yang mana kami CGP Angkatan 11 ini melakukan aksi nyata kepada Bapak Ibu guru dan begitu juga kepada siswa. Jadi selama kami 1 bulan lamanya kami titik 14 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, pendidikan adalah penuntun, yang mana kita sebagai guru harus mampu menuntun siswa agar siswa tersebut dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidikan menghambat pada murid. Maksudnya di sini Bapak Ibu, pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Bukan pendidikan itu berpihak pada guru.
Jadi di sini ditekankan Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu adalah berpihak pada murid. Selanjutnya, guru diibaratkan sebagai petani. Ya, seorang petani ibaratnya mempunyai lahan atau tanah, sedangkan murid ibarat benihnya. Baik, selamat malam Bapak. Titik 14 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewan pembentukan kepercayaan diri. Titik 14 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, titik 14 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, pendidikan adalah penuntun yang pembentukan kepercayaan diri. Baru selanjutnya nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, di sini kemarin Bapak Ibu saya telah melakukan juga nilai kebajikan di dalam kelas, yang mana tujuan ini adalah mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seorang guru. Baru selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada pemberi hukuman. Nah, di sini kita sebagai guru juga kadang kita sebagai guru, kalau siswa kita terlambat atau siswa kita tidak masuk kelas atau cabut les, kita langsung menghukum. Nah, di sini Bapak Ibu, posisi kontrol ini sebenarnya tidak diwajibkan kita untuk menghukum siswa. Ya, tidak diwajibkan kita menghukum seorang siswa di situ, yang mana kita langsung bertanya kepada siswa tersebut kenapa dia bisa terlambat. Baru setelah itu kita mengetahui kenapa bisa dia terlambat, baru kita memberikan solusi, ya, bukan langsung menghukum. Jadi saya juga kemarin sebelum saya mempelajari budaya positif ini, kadang saya seorang guru adalah langsung menjadi pemberi hukuman kepada siswa. Jadi itu salah ya Bapak Ibu. Tidak perlu kita menjadi seorang guru yang pemberi hukuman. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Ini ya, setelah kita mengetahui apa permasalahan siswa tersebut bisa terlambat, maka kita apa itu namanya, langsung bukan juga langsung membuat siswa itu merasa bersalah, tapi dia bisa mengubah yang mana dia yang sering terlambat, maka bisa menjadi rajin lagi. Selanjutnya, kita juga sebagai guru menjadi teman untuk siswa itu, ya, dan menjadi pemantau untuk siswa dan juga menjadi manajer kepada siswa. Kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar ada beberapa, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Yang mana tadi siswa kita itu adalah sering terlambat, mungkin ada permasalahan di rumah. Jadi kurang kasih sayang dari keluarga. Jadi kita sebagai guru mampu memberi kasih sayang kepada siswa tersebut. Selanjutnya penugasan, baru kebebasan dan kesenangan. Setelah itu masuk kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini yaitu menstabilkan identitas, ya.
menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Selanjutnya, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Nah, setelah kami mempelajari modul ini, Bapak Ibu, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif. Harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama, dan pembentukan kepercayaan diri. Baru selanjutnya nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, di sini kemarin Bapak Ibu saya Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jadi Bapak Ibu, pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan, pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri saya sebagai manajer, ya. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah untuk membentuk disiplin. Jadi, maka dari itu saya perlu melakukan pendekatan khusus dalam menyosialisasikan budaya ini kepada warga sekolah. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ya. Jadi perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, Bapak Ibu, adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat saya, agar kami dapat mampu berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, menurut Anda, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas? Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi
ketika menghadapi permasalahan murid Anda jika ia tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya. Sebelumnya saya pernah menerapkan secara tidak sadar konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang tanpa sadar pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada saat itu, saya belum menanyakan keyakinan, karena saat itu saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antara warga sekolah dan semua stakeholder yang ada di kelas maupun di sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Karena itu penting bagi kita memahami aset yang dimiliki sekolah dan memanfaatkan semaksimal mungkin aset yang ada. Baik Bapak Ibu, demikian saja materi kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa langsung ditanyakan di forum ini. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan tentang budaya positif ini? Oh, terima kasih Ibu. Tidak ada Ibu, tidak ada. Baik. Sudah mengerti semua. Karena tidak ada, maka demikian saja materi kita pada malam hari ini. Terima kasih, semoga Bapak Ibu sehat selalu. Salam ya Ahobu. Ya Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda Budaya positif yaitu penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang mana kemarin saya sudah buat kasus yaitu kasus yang pertama, Umbu mengejek Dewi. Nah, di sini ada videonya tentang penyelesaian masalah tersebut. Baik, Dewi dan Umbu, coba ceritakan apa tadi yang terjadi di dalam kelas. Nah, kan gini Bu, tadi dalam kelas itu akunya lagi bercerita dengan temanku. Terus Umbunya nggak sengaja lewat depan meja kami. Terus dia berkata bahwa aku itu manusia bodoh dan manusia rendahan gitu Bu. Umbu, apakah itu benar? Ya emang tadi saya sempat lewat di depan meja sendiri, tetapi saya bilang bodoh dan orang rendah itu bukan sama sendiri Bu. Tapi Umbu, kenapa Dewi merasa? Makanya saya merasa Bu, soalnya tadi Umbu sempat nyebut nama saya dan nyebut saya gitu. Umbu, sekali lagi bukan, apakah itu benar? Ya benar. Baik. Karena itu benar, maka kita
akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Umbu itu kan sudah tahu kalau itu adalah sudah melanggar budaya kelas. Ya, itu sudah melanggar budaya kelas. Apakah Umbu bisa memperbaikinya? Saya memperbaiki. Apakah Umbu bisa minta maaf kepada Dewi? Saya akan memperbaiki. Apakah Dewi memaafkannya juga? Ya Bu, selagi dia masih bisa mengubah sikapnya tersebut, saya akan memaafkannya. Baik. Kalau begitu, Umbu dan Dewi bersalaman. Jadi, Minta maaf ya Dewi. Iya. jadi sekali lagi kesalahan itu jangan terulang lagi. Baik, kembali ke dalam kelas. Baik, Dewi dan Umbu, coba ceritakan apa tadi yang Baik, terjadi di dalam selanjutnya kasus yang kedua. Listan and Kiel, coba ceritakan apa yang terjadi tadi di dalam kelas. Soalnya ibu pengawas melapor kepada saya. Ini kan Bu. Tadi saat ujian sedang berlangsung, dia mengeluhnya dia tidak bertanggung jawab soal nomor 2. Jadi saya memberikan jawaban saya salah satu. Kiel, apakah itu benar? Coba ceritakan ulang Listan apa tadi yang terjadi. Sekian memang benar-benar memberikan saya. Dia memaksa saya memberikan jawaban saya untuk sekian. Jadi saya terpaksa memberikan jawaban saya. Iya, sekali lagi bertanya apakah itu benar. Baik. Sekarang kita mencari solusi tentang apa yang terjadi tadi di dalam kelas. Apakah bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan tersebut? Apakah Kiel dan Listan tahu bahwa yang dilakukan itu adalah melanggar budaya kelas? Baik. Bagaimana perasaan kalian setelah kita telah mencari solusi? Pertama Kiel. Baik. Listan bagaimana? Saya merasa bersalah Bu, dan jika ujian ke depan lagi, saya tidak akan memberikan jawaban saya sama sekian. Dan jika dia memaksa, saya akan menjawab bahwa nanti pengawas akan marah. Karena kalian sudah mengerti dan sudah minta maaf, maka kembali ke kelas. Listan and Kiel, coba ceritakan apa yang terjadi tadi di dalam kelas. Soalnya ibu pengawas melapor kepada saya. Ini kan Bu. Tadi saat Baik, demikian saja aksi nyata saya tentang budaya positif. Salam sehat. Semoga tetap sehat selalu dan bahagia.